Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Bengkulu Utara. Nama saya Arfi Jenizon, berasal dari SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, fasilitator Bapak Tawani SPD MPD, dan pengajar praktek Bapak Arfan Sutianto SPD MPD. Latar belakang aksi nyata. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diperlukan keinginan yang kuat dan sikap yang tegas dari semua pihak yang ada di sekolah dalam mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga menjadi budaya positif di lingkungan pendidikan. Cara terbaik untuk menanamkan budaya positif di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan serta kepada murid dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menindak warga sekolah yang bermasalah agar tumbuh motivasi intrinsik atau kesadaran untuk memperbaiki diri sehingga dengan sendirinya akan terbentuk budaya positif dan karakter baik di lingkungan sekolah. Tujuan dilaksanakan aksi nyata yang pertama adalah untuk menanamkan kesadaran warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta murid untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif sehingga menjadi karakter baik dengan membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, tolak ukur keberhasilan. Yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya aksi nyata yang pertama, terciptanya budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, warga sekolah khususnya murid memiliki karakter baik. Selanjutnya adalah dukungan yang diharapkan untuk menumbuh kembangkan budaya positif. Yang pertama yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, murid, orang tua murid, serta masyarakat dan unsur pemerintahan. Langkah kelima adalah lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, merancang aksi nyata, kemudian melaksanakan sosialisasi, kemudian yang ketiga, membentuk keyakinan kelas, keempat, membiasakan budaya positif, dan yang terakhir, menerapkan segitiga restitusi. Dalam merancang aksi nyata, langkah awal yang dilakukan adalah menghadap pimpinan atau kepala sekolah untuk meminta dukungan dan menyampaikan rencana tindakan aksi nyata budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Sosialisasi melibatkan calon guru penggerak, kepala sekolah, guru, serta staf tata usaha SMK Negeri 4 Bengkulu Utara membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kita adalah bangsa yang besar. Susunan acara aksi nyata calon guru penggerak CGP Angkatan ke-7 SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, Selasa 17 Januari 2023. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Acara yang kedua, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Latif Transwianto AMD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan dan kerahmatan
serta kelancaran calon guru penggerak angkatan ke-7 SMK 4 Bengkulu Utara sehingga kelak mendapatkan ilmu manfaat di dunia dan akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya. Hari ini sudah merupakan aksi nyata dari kawan-kawan yang masuk dalam pelatihan CGP calon guru penggerak yang sudah berlatih. Ini aksi nyata budaya positif. Saya berharap setelah 3 orang ini lulus bisa menggerakkan semua potensi yang ada di SMK 4 Bengkulu Utara. Karena potensi-potensi yang ada sangat banyak. Mari kita berdayakan, bukan kita berdayai, tetapi kita berdayakan untuk menjadi satu kekuatan. Karena dari kelemahan-kelemahan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Perbedaan menjadi hal yang biasa, tetapi ketika menjadi disatukan akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, budaya positif sangat banyak, dan tugas saya menjadi ringan nanti ketika Pak Dian Seceri, Pak Arfi, Pak Miji itu tamat dan dinyatakan lulus, menjadi ringan pekerjaan saya. Karena secara inisiator, konseptor, pemikir ada di 3 orang ini. Karena motonya luar biasa, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ini sebuah program unggulan dari Menteri, yaitu guru penggerak. Itu sebuah produk unggulan. Tahun depan insya Allah kita akan terapkan kurikulum merdeka, Bapak. Kurikulum paradigma baru. Orientasinya akhirnya nanti pada profil pelajar Pancasila. Kembangkan potensi yang ada di SMK-nya masing-masing. Buat satu produk unggulan, buat satu ikon sekolah itu. Kalau ikon SMK 4 Bengkulu Utara pertanian, kita buat ikon pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kami memang betul-betul sebuah aksi nyata yang diminta oleh pemerintah, dan hasil aksi nyata kami ini nanti diharapkan kita berkolaborasi, Bapak Ibu, berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini nantinya. Karena kami sudah menerima 4 modul yang disuruh aksi nyata hanya di budaya positif. Nah, dan kalau dilihat kita sedang upaya dengan budaya positif saat ini, Pak ya. Budaya positif di sekolah, Bapak Ibu, adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Tugas kita yang pertama itu menuntun murid kita. Yang menuntun, Bapak Ibu tahu namanya murid. Yang kita tuntun adalah kodrat dari anak. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, murid atau siswa kita itu dianalogkan sebagai benih, Bapak Ibu. Ini keterkaitannya dengan tujuan pendidikan tadi, benih atau tanaman. Kita, Bapak Ibu, selaku guru itu adalah petani. Dan sekolah SMK 4 Bengkulu Utara ini dianalogkan sebagai tanah dan lingkungan tempat tumbuhnya tanaman tadi. Nah, jadi benih atau tanaman ini tadi produktivitasnya bagus atau tidak, meningkat atau tidak, berhasil atau tidak kita membudidaya itu ada di tangan kita, Bapak Ibu. Ada di tangan kita sebagai petani, sebagai guru. Apa yang dikatakan dengan perubahan paradigma belajar? Paradigma belajar berpusat pada guru harus dialihkan ke pembelajaran yang berpusat pada murid, atau beralih ke kelas demokrasi guru. Tujuan daripada disiplin positif yang kita tanamkan kepada siswa kita adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti kita lihat, Pak Ibu, apa itu motivasi ketiga. Nah, yang ketiga materi saya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, motivasi perilaku kita manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita juga selaku guru harus motivasi diri kita adalah motivasi yang ketiga ini, motivasi intrinsik ini Bapak Ibu, motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Artinya kita disiplin dalam KBM, dalam membina anak tadi, dalam menegakkan peraturan, menegakkan keyakinan kelas. Itu memang motivasi intrinsik kita, motivasi yang ketiga tadi. Bukan lantaran kita ingin dihargai, bukan lantaran kita ingin mendapat penghargaan, bukan kita menghindari kenyamanan. Nah, dan dalam paradigma belajar ini, yang motivasi yang diinginkan oleh pemerintah saat ini adalah motivasi yang ketiga ini, baik dari diri kita sebagai petani atau guru, ataupun nanti siswa kita yang kita butuh adalah motivasi yang ketiga ini, motivasi intrinsik yang muncul dari diri mereka sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah sesuai dengan doa yang telah dipanjatkan oleh Bapak Adi Transmianto tadi. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, dan yang terhormat Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa arti baik kami sebagai calon guru penggerak dan juga teman-teman sebagai guru yang ada di SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, juga terkhusus pada teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk masuk ke tahap pendidikan. Mudah-mudahan juga diberkahi, dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya akan menyambung materi yang telah ada yang sampaikan. Cuman sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, mari kita salam dan bahagia. Berarti di sini ada dua kata. Pertama salam, saya sudah mengucapkan salam, dan bahagia. Mari kita menciptakan hati kita untuk selalu bahagia. Itu kata kunci supaya kebahagiaan itu bisa menyatu pada kita. Dengan kebahagiaan kita bisa menerima apa saja. Katanya dengan budaya positif. Ini ikon kita Bapak dan Ibu. Ada Bapak Ganjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian kami fasilitator, kemudian Pak Tawani, kemudian sayangnya beliau diundang belum bisa hadir. Belajar praktik kami Bapak Konstianto dari MPD. Budaya positif ada dua poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, karena pada saat kebutuhan itu terpenuhi, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Tapi pada saat ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, disinilah menjadi PR besar bagi kita. Bagaimana kita untuk menciptakan budaya positif tersebut. Jika kebutuhan dasar manusia tercipta, insya Allah budaya positif tercipta juga. Begitu juga nanti ada posisi kontrol. Ada 5 nanti posisi kontrol kita sebagai guru atau tenaga pendidik. Yang pertama, ada YLY yang biasa kami bangun bersama-sama, yaitu bergerak dan menggerakkan. Ada 3 Bapak dan Ibu. Kita coba ulas sedikit tentang bergerak. Kalau konsep Islam, dan Bapak dan saya yakin juga sama dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, ada konsepnya juga berdasarkan agama. Kalau konsep Islam itu inamal a'malu binniyat. Semuanya itu sangat ditentukan, sangat tergantung terhadap niatnya. Nah, kaitannya dengan ini, tergerak itu berdasarkan niat yang kita miliki. Apa yang sudah terlihat dengan kita, insya Allah tergerak berarti di hati kita. Setelah tergerak, Bapak Ibu, yang kedua itu bergerak. Saya tergerak untuk melaksanakan kebaikan, menciptakan budaya positif. Ayo kita bergerak. Yang sudah dilihatkan tadi kita laksanakan. Setelah terlaksana, yuk sama-sama kita menggerakkan. Mengajak teman-teman yang lain, mungkin orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Ayo yuk kita sama-sama, yang muslim kita sama-sama sholat zuhur, duha bersama dan lain-lain. Begitu juga yang non-muslim, bisa sama-sama yuk kita mengajak menemani anak-anak yang sedang beribadah. Misalnya juga kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu tergambar di situ. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa. Kemudian ada love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan ada power. Satu langkah pertama yaitu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa dibayangkan itu bagaimana orang yang bertahan hidup sulitnya. Kebutuhan bertahan hidup semoga ada sebuah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kemudian ada di situ rumah dan makanan, dan terakhir termasuk kebutuhan psikologis, jadi biologis,
kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena tanpa adanya hubungan antara suami dan istri itu tidak terjadi pertumbuhan manusia. Bebas bukan berarti merdeka tanpa batas, tapi bebas merdeka dengan norma-norma atau aturan-aturan. Kita lanjutkan. Ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Pan, di sini Gus Baha mengatakan, pepatahnya, kalau ngaji harus merasa senang, karena mengapa? Karena katanya maksiat saja mencari kesenangan. Nanti kita ngaji dalam tanda kutip untuk belajar harus kita merasa senang. Ada penguasaan kebutuhan, penguasaan atas kemampuan. Di sini saya gambarkan bagaimana orang berjuang gigih untuk meraih apa yang telah dicita-citakannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Kita akan melihat di langkah pertama. Yang dikatakan penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan nanti ada penjelasan lanjutan. Kita di langkah kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Gambar hanya pemanis, bisa kita lihat di sini ungkapan, anakku jangan bersedih jika tadi ibu memelukmu sejenak saja, karena yang perlu kamu tahu, hati ibu akan memelukmu selamanya. Itu mungkin maknanya dalam, tapi kita bisa lihat di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menyentuh hati anak tersebut. Bagaimana anak itu kita buat merasa bersalah atas kesalahannya tersebut. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga. Teman, gambar juga hanya pemanis. Di situ kami memasukkan gambar kelompok kami. Ada 2 orang kecuali dari SMK kita, Pak Nur Rahman dan Ibu Ani, ya Pak ya. Itu. Guru agama seperti ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu Bapak dan Ibu mengajak, membujuk atau menyeru kepada murid tersebut. Bagaimana antara teman dengan teman? Kemudian pemantau, ini biasanya lebih kepada dia menyampaikan ini aturannya pada saat kamu melakukan kesalahan, ini konsekuensinya. Dan yang terakhir, posisi manajer. Sini gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita akan lihat di videonya untuk lebih jelasnya. Pada saat kita belum mampu untuk pada saat kita sudah mampu menerapkan posisi manajer, memang ada kalanya ternyata di posisi pertama, kedua, dan ketiga termasuk penghukum itu boleh kita lakukan. Tapi memang di saat-saat yang memang dituntut untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kita contohnya seperti Bapak Kapolsek sudah diingatkan terus menerus anak-anak, bukan hanya Bapak, yang lain juga sudah mengingatkan, tetapi tidak juga mendengarkan. Pada saat itu penghukum juga boleh bisa kita terapkan. Tapi memang itu kalau bisa kita memang disarankan untuk di posisi manajer. Bagaimana kita memberikan pemahaman dan menyadarkan anak tersebut bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah. Sampai ke tahap ini berarti kita sudah memahami itu mengenai 1 sampai 4 posisi kontrol tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Arabi tadi, jadi di sini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas dan segitiga distribusi di sini. Ini termasuk salah satu unsur atau metode yang bisa digunakan untuk budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Tentunya ketika kita ingin membuat budaya positif harus menghadirkan rasa nyaman, rasa aman, dan tempat yang mungkin bisa melakukan refleksi ataupun berkolaborasi murid-murid kita. Kemudian tujuan dari keyakinan kelas yang pertama itu timbulnya motivasi secara internal untuk disiplin dari murid. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Murid-murid kita sebenarnya sudah
contohnya seperti menghormati, menghargai, disiplin. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah dilaksanakan oleh siswa, cuman belum maksimal. Dan nilai kebajikan itu sebenarnya bukan cuma murid yang melaksanakan, guru juga harus melaksanakan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini sebagai fondasi atau arah tujuan sebuah kelas yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus menuju pada peraturan yang kemarin disampaikan oleh kepala sekolah ya. Itu. Jadi dari sana kita tuju ada nilai-nilai keyakinan yang terkandung di dalam peraturan sekolah kemarin. Ada disiplin. Nah, itulah nilai-nilai positif yang akan kita buat nantinya menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan sifatnya universal untuk semua ya. Begitu juga keyakinan kelas. Nah, setelah kita buat keyakinan kelas yang mengarah pada peraturan sekolah, nanti pada akhirnya terciptanya atau terlaksanakan visi-visi sekolah kita. Itu tujuannya. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu usaha pada menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas, kemudian ada pembiasaan. Nah, pembiasaan itu kan bisa kita lakukan. Ya, contohnya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Pada saat guru masuk itu siswa sudah meletakkan kepalanya di atas meja, langsung pengen tidur. Padahal pada saat istirahat itu bersukaria. Nah, ini sampai sekarang saya belum menemukan ini Pak Dian, Pak Arfi, Pak Wiji, mohon bantuannya lah. Kira-kira nanti bagaimana? Apakah seluruh KD ini harus dituntaskan atau diambil poin-poin yang menyenangkan saja, atau yang praktek saja yang diajarkan? Bagaimana menghadapi yang seperti itu? Kemudian di sekolah ini kan sudah Pak Kepala Sekolah kemarin menyampaikan ada mentor, ada satu guru itu membina 6 orang atau 5 orang. Nah, untuk saat ini, kondisi saat ini, itu setelah dibagikan apa yang harus kita lakukan? Jawabannya Bapak Iwan tahu sendiri. Kira-kira kalau matematika ini, ketika materinya ini dikaitkan realnya untuk ininya apa gitu, untuk kesehariannya. Itu adalah disiplin positif, salah satu disiplin positif, budaya positif Pak. Nah, tentunya bisa kita jalankan yang mulai dari kita. Itu materi bukan saya mengada-ngada. Itu materi mulai dari diri kita sebagai seorang guru. Mau tidak kita menjalankan itu? Kalau kita terpacu motivasi intrinsik yang ketiga yang saya sampaikan tadi, insya Allah itu jalan. Kita akan bina siswa kita sesuai dengan keinginan dari Pak Kepala Sekolah yang punya program tujuan mentoring ini untuk membina siswa, termasuk untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah dan duha. Saya pikir itu Bapak Ibu untuk closing statementnya, silakan mohon pada Bapak Kepala Sekolah. Hanya Bapak Ibu jangan merasa bahwa anak-anak itu kok nggak tahu. Intinya kita juga pengen dihormati loh Bapak Ibu. Secara kodrati kita itu pengen dihormati anak-anak, pengen ditakuti oleh anak-anak. Tapi bagaimana kita mengelola itu ke arah positif. Mungkin itu closing saya. Terima kasih Pak Dian, Pak Arfi, Pak Uji. Ini menjadi sebuah nilai positif. Dan nanti ada pasti modelnya budaya kerja juga ini. Tapi luar biasa hari ini. Mudah-mudahan CDP yang lainnya nyusul. Kalau bisa di SMK 4 ini ada 60% CDP ini luar biasa. Sekolah kita akan menjadi sekolah andragogi, pendidikan orang-orang dewasa. Ketika kita ke masjid, semuanya akan berangkat dengan kesadarannya masing-masing. Tapi ingat bahwa mengajak sebuah kebaikan itu sangat berat, penuh tantangan, dan harus istiqomah. Mudah-mudahan hari ini menjadi orang-orang pilihan, karena bertahan di sebuah forum itu berat, tantangannya itu banyak. Jadi forum ilmu itu memang berat, jadi tantangannya banyak. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih untuk Pak Dian, Pak Arfi, Pak Wiji. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru serta staf tata usaha.
bahkan menjadi sebuah kebaikan kita, menjadi sebuah pengalaman kita. Yakinlah bahwa ketika kita menjadi seorang guru itu menjadi sebuah keberkahan. Bapak Ibu, nilai keberkahan bisa jadi usaha kita menjadi maju karena kita punya taman keberkahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dari beberapa rangkaian acara sudah kita lalui. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini bisa menambah wawasan kami selaku Dewan Guru, kemudian bisa menerapkan itu di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada ketiga narasumber calon guru penggerak SMK Negeri 40 Utara dan rekan-rekan guru yang hadir pada siang hari ini. Sebelum saya tutup acara ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyepakati keyakinan kelas, saya sebagai wali kelas berkolaborasi dengan murid kelas 12 TBSM SMK Negeri 4 Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak kesepakatan? Karena kalau kesepakatan itu identik dengan hukuman atau konsekuensi yang akan diterima pada saat kalian tidak memenuhi kesepakatan kalian. Makanya hari ini kita lebih fokus kepada keyakinan kelas, keyakinan bukan kesepakatan. Kalau keyakinan itu kita tidak perlu menambahkan hukuman atas kesepakatan keyakinan yang telah kita buat. Paham maksudnya? Kalau kita sudah yakin berbuat baik, berarti tidak perlu kita harus diancam dihukum baru kita melaksanakan keyakinan tersebut. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi keyakinan kelas. Pertama, kita coba untuk menggambarkan, membuat di papan tulis saja kalau tuliskan pendapat-pendapat kalian tentang hal-hal apa saja yang perlu kita buat, apa saja yang perlu kita buat kaitannya dengan keyakinan kelas tersebut. Nanti ini kaitannya dengan pelanggaran atau kira-kira keyakinan kelas yang perlu kita bangun apa? Masalah kehadiran, disiplin, masalah kehadiran di kelas, dan lain-lain. Silakan kalian berpendapat, menyampaikan pendapat kalian kaitannya dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Silakan. Ketika ada guru dalam Ya, berarti satu tidak boleh ribut. Lanjut. Dua, tidak boleh makan pada saat jam pelajaran berlangsung. tidak boleh keluar kelas atau belajar. Disiplin kehadiran dicatat di kamarnya. Ini ada poin terakhir. Jika begitu, enggak disebut dulu mencatat disebut mencatat catat sebelumnya yang itu nanti ada hasil akhirnya. Kita lanjut poin mencatat dulu ya, mulai dari dulu ya. Kita lanjut itu ada poin ke-7 dan ke-10 bisa digabung. Bisa lah, berpakaian rapi dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bisa nggak tuh? Bisa. Berpakaian rapi. Di sampingannya rapi, kan dijaga. Bisa. Gak usah dulu, menjaga kebersihan sekolah. 10. Jadi berpakaian rapi dan menjaga kebersihan. Ya. Ada yang perlu ditambahi atau dikurangi? Kayaknya berat Pak, karena ngapa saya Pak itu nggak sering terlambat jadi dimasukkan saja. Yang kita buat ini kalimatnya sifatnya positif atau negatif? Negatif.
tidak boleh, sifatnya negatif. Nah, coba kita putar dari ini poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kita rubah menjadi kalimat positif. Setiap anggota kelas harus belajar dengan ya, kata harus itu negatif. Pada saat kita menuangkan kalimat positif, tidak ada tekanan, tapi bentuk himbauan untuk menyadarkan orang lain. Dari 4 poin yang telah kita sepakati tadi, akhirnya kita menelurkan atau menghasilkan yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Dengan harapan keyakinan kelas ini terpatri dan tertanam di hati kalian untuk melaksanakannya. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, disiplin mengerjakan tugas atau kehadiran, berpakaian serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan saling menghargai. Jangan hanya teman, sebaiknya saling menghargai warga sekolah. Hari ini kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas yang akan kita terapkan 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau 3 minggu ke depan. Keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati bisa kita tinjau kembali. Yang mana yang menurut kalian perlu ditambah, atau yang mana yang menurut kalian tidak perlu ditambah. Buat lagi karena kalian sudah tertanam budaya positif dan sudah menjadi karakter dari kalian. Misalnya, kalian tipikal orang yang tidak pernah lagi melakukan bullying, misalnya. Berarti tidak ada yang pernah dibully. Secara otomatis itu tidak perlu kita terapkan, kita masukkan karena kalian sudah tertanam jiwa, sudah menjadi karakter orang-orang yang selalu menghargai teman-temannya. Itu salah satu contoh. Atau tiba-tiba kalian melakukan hal-hal yang menyalahi aturan yang tidak seharusnya kalian lakukan, atau kalian melakukan budaya negatif, secara otomatis apa yang telah kita sepakati akan kita tambah supaya budaya negatif tersebut berubah menjadi budaya positif. Perlu kita ingat dan kita ulang kembali, kita sudah menyepakati 3 poin penting tentang keyakinan kelas. Pertama, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ini tolong betul-betul diperhatikan. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh bukan hanya dengan Pak Arfi, tapi dengan guru-guru yang lain. Kalian harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Kemudian yang kedua, disiplin mengerjakan tugas, kehadiran, penampilan, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah, terutama kelas kalian. Dan alhamdulillah, menurut Bapak untuk kelas kalian sudah luar biasa. Kelas ini terbangun menjadi menurut Bapak kelas yang bersih. Menurut Bapak sudah luar biasa menjaga kebersihan kelas. Dan saya ucapkan terima kasih. Aku kemudian yang ketiga, saling menghargai warga sekolah. Sebelum kita putuskan, adakah yang perlu ditambah? Adakah yang perlu dikurangi? Belum. Nanti kalau ada yang perlu ditambah, kita akan tambah. Kalau ada yang perlu dikurangi, kita akan kurangi. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau mengutarakan pendapat? Ada yang tidak setuju? Setuju. Utamakan kedisiplinan, bangun budaya positif. Insya Allah hidup berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Tuhan. Ya Tuhan Yesus melindungimu, Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Kemudian kita diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika tidak ada pertanyaan, silakan siapkan. Silakan dulu. Dua siap, berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi.
Kemudian kita membiasakan budaya positif. Pembiasaan budaya positif yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang lima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kreatif. Lahirkan profil pelajar Yuk. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Hari ini kamu puasa enggak? Kayaknya kamu tidak banget. Weh, puasa lah. Masa kita enggak puasa? Kita kan diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita ini kan puasa ya. Kamu tahu nggak sih tujuan berpuasa itu apa? Apa ya kira-kira ya? Itu ada Pak Arfi. Langsung aja kita tanya ke Pak Arfi lebih jelas lagi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Pak, ini Pak, ini mau nanya, kan kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu kan diwajibkan tuh Pak. Maknanya puasa di bulan suci Ramadan itu apa?
Dalam menangani anak-anak yang bermasalah, kami menerapkan segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa deh ya? Saya ingin mengatakan sesuatu, Pak. Oh ya, yuk, silakan masuk. Ayo silakan duduk deh. Saya kesal, Pak, dengan teman-teman, terutama sama Dian. Masa saya dikatakan pembohong? Saya emosi, Pak. Akhirnya saya katakan, mereka lah yang tukang bohong. Ya jelaslah marah kalau dikatakan seperti itu. Bapak juga emosi loh kalau dikatakan pembohong. Padahal kita sudah berusaha menjadi orang yang amanah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Saya bentak dan bilang juga kalau mereka itulah yang tidak jujur. Terus alasan kamu mengatakan seperti itu apa, Nak? Bela diri, Pak. Benar juga, mempertahankan harga diri itu penting untuk kita. Tapi untungnya kamu tidak langsung menjambar rambut Dian atau teman-teman lain untuk berkelahi. Itu lebih membahayakan loh. Iya, Pak, padahal saya juga sudah sangat emosi. Alhamdulillah, kamu bertindak tidak melampaui batas dan mencoba untuk lebih sabar. Iya, Pak. Coba kita perhatikan lagi, perbuatanmu membentak teman-temanmu itu sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas atau sesuai dengan prinsipmu atau tidak? Sebenarnya tidak, Pak. Tidak enak jadi pemarah. Terus yang sesuai dengan prinsip budaya bagaimana, Nak? Saya sebenarnya tidak mau bermusuhan dan menghargai orang lain, Pak. Kamu yakin menghargai orang lain itu penting? Yakin, Pak. Benar sekali. Kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus saling menghargai. Kesepakatan kita di kelas, kalau sedang marah bagaimana coba? Harus lebih sabar dan berpikir terlebih dahulu dalam melakukan tindakan, Pak. Dengan adanya masalah ini, kamu bersedia akan memperbaiki diri? Bersedia. Dengan kamu perbaiki diri, berarti kamu akan menjadi anak seperti apa? Bertanggung jawab. Iya, betul sekali, bertanggung jawab. Ya, rasanya bagaimana kalau dia menjadi sosok yang bertanggung jawab? Nyaman dan damai, Pak. Kami menjadi orang yang sabar. Baik, kalau begitu, mari kita pikirkan bersama-sama untuk memperbaiki masalah ini. Sekarang, silakan kamu kembali ke kelas, Nak. Berdamailah dengan warga sekolah ini dan menjadi sosok yang lebih proaktif dan bersahabat dalam menghadapi masalah. Baik, Pak. Saya pamit ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sabar ya, Nak. Yang Rifki yang mana? Ya, Rifki. Kemudian ada apa? Kok bisa terlambat? Coba cerita dulu, Rifki. Kok bisa terlambat? Kesiangan waktu. Kesiangan. Ada. Nunggu Rifki. Tinggalin mana? Kedua. Ya sebenarnya memang kalau bapak juga kalau kesiangan itu pasti terlambat. Sama sih kita sebenarnya sih, Nak. Memang kesiangan itu menjadi masalah besar yang memang harus kita sikapi dan arif dan bijaksana. Seperti itu. Kira-kira menurut kalian dengan kalian kesiangan itu benar apa salah? Salah. Di rumah bagaimana ngakalinya supaya tidak kesiangan? Oke, supaya tidak kesiangan. Tiap hari bangunnya harus pagi ya. Supaya bangun pagi gimana? Sholat subuh. Supaya kamu bisa bangun subuh gimana? Begadang. Jadi, oke, satu jangan begadang, tidurnya agak cepat. Kalau dapat? Sama, tidurnya agak cepat. Pertama menghidupkan alarm dapat. Pertama menghidupkan. Ternyata saking enaknya tidur gak terbangun. Apa kiat keduanya? Coba. Bangunin mama. Minta tolong sama mama membangunkan. Jam berapa? Minimal 5:30 atau kalau bisa jam 5 supaya bisa sholat Muslim semua kan? Ya kan, Pak? Orang tamu ada kan? Orang tuanya Rifki ada ya?
Kalian percaya nggak bahwasanya terlambat itu menyalahi? Percaya. Makanya mulai besok kalian niatkan bahwa kalian tidak mau terlambat. Berarti bergeraknya bagaimana? Setel alarm, pesan orang tua, Mak, kalau 5:30 saya belum bangun, tolong bangunkan ya Mak, gitu. Kemudian yang ketiga, sudah sholat subuh, kalian harus lebih bergegas lagi. Kalau kalian sudah memperbaiki diri, berarti kalian menjadi orang yang seperti apa? Bertanggung jawab. Karena orang yang bertanggung jawab itu orang yang disiplin. Orang yang disiplin itu orang yang tidak pernah terlambat. Kalaupun terlambat, tapi ada alasan yang jelas. Misal kecelakaan. Saya janji besok terlambat lagi. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Demikianlah tugas modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Terima kasih, salam, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pun telah membuktikan